Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Nah, bagaimana kabar kalian nih para pejuang universitas atau para pejuang perkuliahan ya yang saat ini masih berjuang untuk mencari fakultas ataupun universitas impian kalian. Nah, semoga tetap semangat dan saya doakan semoga kalian bisa diterima di universitas yang kalian inginkan ya. Nah, tentunya mungkin banyak teman-teman atau adik-adik di sini yang mungkin hasil SBMPTN-nya kurang mengenakan ya. Tapi jangan khawatir karena tentunya di video kali ini saya akan memberikan plus minus PTN dan PTS. Nah, kalau misalnya kalian tidak diterima di PTN, jangan berkecil hati karena tentunya PTS pun memiliki nilai plus dibanding dengan PTN. Nah, kira-kira nilai plusnya apa saja? Nah, kita akan bahas ya di video kali ini. Nah, kalau membahas tentang perguruan tinggi, PTS hampir selalu kalah telak sama PTN. Sudah menjadi keyakinan umum kalau bisa masuk PTN berarti kamu lebih pandai dari mereka yang masuk PTS. Apalagi biaya perkuliahan di PTS juga cenderung lebih mahal dibanding dengan PTN. Nah, setidaknya begitulah yang diyakini para orang tua kita ya. Nah, padahal sebenarnya sama seperti bila kamu membandingkan dua hal. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, apa saja sih plus minusnya PTN dan juga PTS? Yang pertama, kalau misalnya kita melihat dari kualitas pendidikan. Terlepas dari statusnya sebagai negeri atau swasta, lembaga pendidikan mengantongi golongan akreditasi masing-masing. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap jurusan atau prodi juga memiliki golongan akreditasi. Misalnya sebuah PTS berakreditasi B tentu lebih layak kamu pilih dibanding PTN berakreditasi C. Demikian pula halnya dengan jurusan ataupun program studi. Tapi perlu dicatat, semakin baik akreditasi suatu lembaga atau jurusan, semakin ketat pula persaingan masuknya. Nah, disinilah muncul keyakinan tentang kualitas PTN lebih baik dibanding PTS, karena fasilitas pendidikan PTN terbatas pada pagu anggaran Kemendristekdikti. Sedangkan PTS memiliki keleluasaan untuk menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan kata lain, kamu harus bersaing melalui SNPTN dan SBMPTN untuk masuk suatu jurusan berakreditasi B di PTN karena batasan jumlah penerimaan mahasiswanya. Sedangkan pada PTS dengan akreditasi yang sama, penerimaan mahasiswa tidak dibatasi jumlahnya. Kualitas pendidikan juga terkait dengan tenaga pengajar atau dosen. Apakah dosen-dosen PTN lebih berkualitas dibanding PTS? Sebenarnya tak sesederhana itu juga. Tetapi penerimaan dan kualitas dosen di PTN memiliki standar yang lebih jelas dibanding PTS. Namun bagaimanapun juga, bila ingin mempertahankan eksistensinya, PTS harus memperhatikan kualitas tenaga pengajarnya. Oleh karenanya, kamu harus bisa memilih PTS dengan reputasi baik dan juga berkualitas. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dari kualitas pendidikan, ini sebenarnya dari kita sendiri sih, bagaimana cara kita menilai terkait dengan akreditasi tertentu dari suatu universitas, baik itu PTS maupun PTN, dan juga terkait dengan bagaimana reputasi universitas tersebut. Karena kalau misalnya kita melihat reputasi PTS di Indonesia itu tidak kalah baiknya dibanding dengan PTN yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita melihat dari anggaran, tentunya sebentar kita akan bahas terkait dengan anggaran biaya perkuliahan, baik itu dari PTS maupun PTN. Nah, di sini kita akan masuk di biaya pendidikan ya. Tak bisa dipungkiri, selama bertahun-tahun PTS memang terkenal akan biaya perkuliahannya yang tak bisa dibilang murah. Mau bagaimana lagi? Bukankah segala sarana dan prasarana perkuliahan di PTS tidak dianggarkan dari belanja negara? Jadi pembiayaan mandiri itu pula lah yang memungkinkan penerimaan mahasiswa PTS lebih longgar tanpa persaingan ketat seperti telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa Permendristekdikti juga telah mengatur mekanisme pembiayaan perkuliahan PTN yang cukup memicu kontroversi berbagai kalangan.
Nah, di sisi lain, mahasiswa PTN memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah. Yang jelas, ada lebih banyak faktor terlibat ketika membahas tentang biaya pendidikan di PTN saat ini. Sebaliknya, mahal atau tidak, pembiayaan perkuliahan di PTS tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah. Misalnya saja, hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Lebih dari sekedar stereotipe yang berlaku selama ini. Nah, itu tadi biaya pendidikan kalau misalnya kita melihat dari peluang kerja antara PTN dan PTS. Kalau di dunia kerja, tak jarang penerimaan pegawai atau pekerja diisyaratkan dari kampus berakreditasi minimal B dan lulusan PTN secara umum lebih disukai dibanding lulusan PTS. Bukannya tanpa alasan, tapi memang jumlah PTN berakreditasi A jauh lebih banyak dibandingkan PTS. Apakah ini berarti lulusan PTS tak memiliki peluang kerja sebagus lulusan PTN? Belum tentu juga. PTS yang baik memiliki kerjasama dengan alumni, perusahaan swasta, dan organisasi luar kampus tanpa terikat dengan peraturan pemerintah. Jaringan kerjasama inilah yang dapat membantu lulusan PTS memiliki peluang kerja lebih baik dibanding lulusan PTN dengan akreditasi C dan tanpa jaringan kerjasama serupa. Selain itu, kualitas masing-masing individu juga mempengaruhi peluang kerjanya di dunia kerja. Jadi, bukan hanya asal kampusnya semata yang berperan dalam menentukan peluang kerja seseorang. Jadi secara kesimpulan, telitilah dalam menjajaki prospek pendidikan tinggi. Bersikap terbuka pada semua kemungkinan dan pilihan akan lebih menguntungkan bagimu, karena pada akhirnya kamu bisa menentukan mana yang lebih baik. Jangan terpaku pada keyakinan umum ataupun stereotipe karena segala hal berubah dan bergeser seiring perkembangan zaman. Bisa saja fokus kamu ke depannya itu ada di perguruan tinggi swasta. Jadi jangan termakan oleh omongan orang bahwa PTN itu selalu yang terbaik. Karena tentunya ada plus dan minusnya baik dari PTN maupun PTS. Nah, itu sedikit masukan dari saya. Semoga ada hikmah atau manfaat dari masukan yang saya tadi sampaikan. Semoga nantinya kamu bisa mendapatkan universitas terbaik, entah itu PTN maupun PTS. Yang jelas karirmu kamu sendiri yang tentukan, bukan dari universitas yang kamu jajaki. Dan usahakan pendidikan yang kamu dapatkan adalah pendidikan yang betul-betul kamu butuhkan. Jangan asal mengikuti kata orang, jangan asal mengikuti omongan orang. Intinya, kamu harus mempunyai prinsip untuk karirmu ke depan. Pilihlah sesuai dengan passionmu, karena jangan sampai passion atau fakultas yang sesuai dengan passionmu itu ada di PTS yang ada di Indonesia. Jadi jangan terlalu fokus pada PTN, jangan sampai ikut-ikutan dengan orang lain atau bahkan temanmu sendiri yang belum tentu atau belum tahu jati diri dia seperti apa nantinya. Itulah tadi sedikit informasi yang dapat saya bagikan untuk kalian adik-adik, semoga bermanfaat ya. Dan selamat berjuang buat yang belum menemukan universitasnya. Semoga kalian bisa lulus di universitas baik itu PTN maupun PTS yang kalian lamar. Oke baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.